Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Tujuannya, setelah menyelesaikan bab ini, Anda diharapkan dapat mengerti tentang algoritma, yang kedua membuat algoritma dari suatu permasalahan, yang ketiga mengerti tentang flowchart, yang keempat membuat flowchart dari suatu permasalahan. Tahapan pembuatan program, mengerti permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam membuat tahapan program ada 3 tahap, yaitu input, layout, proses-proses, yang ketiga output layout. Yang kedua menganalisa penyelesaian masalah. Yang ketiga membuat algoritma dan flowchart. Menulis program, melakukan testing program selesai, membuat dokumentasi. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma adalah gambaran langkah-langkah dari penyelesaian suatu masalah. Problem dalam algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian. Algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Algoritma adalah langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Langkah-langkah harus disusun secara logis dan efisien agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Sedangkan diselesaikan oleh komputer. Algoritma merupakan gabungan antara seni dan teknik. Seni dinyatakan seni karena algoritma penuh dengan kreativitas dan imajinasi yang jenius. Sedangkan teknik digabungkan antara seni dan teknik karena algoritma diterapkan di komputer yang penuh dengan tool dan metodologi. Nah, di dalam algoritma mempunyai kriteria beberapa macam kriteria, yaitu ada complete, precise, dan finite. Dalam complete yaitu lengkap, mulai dari awal hingga akhirnya itu lengkap. Yang precise, tepat, urutan langkah demi langkah yang sistematis. Yang ketiga finite, yaitu terbatas, tidak terjadi perulangan yang tidak ada batasnya. Nah, seperti ini contoh algoritma. Yaitu contohnya kita mengirim surat kepada teman kan harus bertahap. Yang pertama kita tulis dulu surat pada kertas surat. Yang kedua kita ambil sampul surat. Yang ketiga masukkan surat ke dalam sampul. Yang keempat kita tutup sampul surat menggunakan perekat. Yang kelima, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Yang keenam, jika kita tidak ingat, lihat pada buku alamat. Kemudian tulis alamat pada sampul surat. Yang ketujuh, tempel perangko pada surat. Yang kedelapan, bawa surat itu ke kantor pos untuk diposkan. Nah, seperti ini contoh algoritmanya, yaitu kita mengirim surat kepada teman. Contoh persoalan yang akan diselesaikan. Nah, mencari total 2 buah bilangan, misalnya 2 buah bilangan tersebut masing-masing bernilai 5 dan 2. Ada yang diselesaikan dengan menggunakan SIPOA, SWIPOA, dan SEMPOA. Ada yang diselesaikan menggunakan kalkulator, dan yang ada diselesaikan dengan menggunakan komputer. Seperti ini diketahui 2 buah bilangan masing-masing bernilai 5 dan 2 disusun program dalam bahasa C. Untuk mencetak hasil penambahan kedua bilangan tersebut seperti ini algoritma secara umumnya. Ini algoritma dalam bahasa C-nya.
Nah, kita masuk ke flowchart, yaitu bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Yang kedua merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Di dalam flowchart ada macam-macam, yaitu ada 2 macam flowchart, yaitu yang pertama sistem flowchart, urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output secara jenis media serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Ada program flowchart. Yang kedua, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Nah, seperti ini contoh sistem pada flowchart. Nah, bisa dilihat seperti ini, ada tabel siswa, periksa ujian, tabel siswa lulus, laporan hasil ujian, yang ini data jawaban ujian. Nah, seperti ini contoh sistem flowchartnya. Ini contoh programnya. Contoh program flowchart. Ada jika diawali dengan start, maka akhirannya ada end. Nah, kita lanjut ke simbol-simbol flowchart. Kita lanjut ke simbol flowchart, yaitu ada flow direction simbol, yaitu simbol penghubung alur. Yang kedua processing simbol, yaitu simbol proses. Yang ketiga input output simbol, yaitu simbol input output. Nah, bisa dilihat di sini ada macam-macam simbol ya, yaitu flow direction simbol. Ada anak panah ke kanan ke kiri, yaitu simbol arus atau flow untuk menyatakan jalannya arus proses. Yang ke anak panah atas dan bawah, yaitu simbol communication link untuk menyatakan bahwa adanya transmisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kalau yang seperti ini lingkaran, simbol konektor artinya, yaitu untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran yang sama. Yang seperti ini artinya simbol offline connector, yaitu untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang berbeda. Nah, kalau seperti ini persegi panjang, yaitu simbol proses. Nah, di sini ada processing simbol. Ada simbol proses, yaitu untuk suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, seperti ini simbol manual untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini yang dilakukan oleh komputer persegi panjang, dan yang seperti ini yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini simbol decision atau logika untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu antara ya atau tidak. Nah, yang seperti ini simbol predefined process, yaitu untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Nah, ini processing simbol juga. Itu ada simbol terminal untuk menyatakan pemulaan atau akhir suatu program seperti ini. Dan yang seperti ini simbol keying operation untuk menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang seperti ini segitiga ke bawah simbol offline storage, yaitu untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Nah, ini processing simbol yang terakhir, yaitu simbol manual input untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Kita masuk ke input output simbol. Simbol input outputnya seperti ini untuk menyatakan proses input dan output dengan jenis peralatannya. Nah, seperti ini seperti kartu ini untuk namanya simbol punch card, yaitu untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Nah, yang seperti ini simbol magnetic tape unit,
untuk menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Nah, ini juga input-output simbol disk storage, yaitu untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Nah, jadi lambangnya seperti ini. Kalau yang seperti ini, itu simbol dokumen untuk mencetak laporan ke printer. Nah, kalau ini yang terakhir simbolnya simbol display, yaitu untuk menyatakan peralatan output yang digunakan berupa layar, yaitu video atau komputer. Kita lanjut ke pembuatan flowchart. Dalam pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku. Flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Secara garis besar, ada 3 bagian utama dalam pembuatan flowchart. Ada input, proses, dan output. Dalam pembuatan flowchart, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jadi, dalam pembuatan flowchart, tidak ada pengulangan yang tidak perlu ya. Dan ini jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Seperti yang kita lihat tadi. Nah, seperti yang kita lihat ini dalam flow direction ada anak panah ya. Nah, beri tanda anak panah untuk memperjelasnya. Jadi kita dalam pembuatan flowchart harus diberikan anak panah. Nah, di sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, seperti ini contoh flowchartnya. Nah, bisa kita lihat di sini start tadi, ini akhirnya end. Dan bisa juga kalau di sininya mula, di sininya akhir. Start atau finish bisa juga. Nah, ini contoh flowchartnya. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba membuat menghitung kolom pada kubus. Nah, di sini kita buat dulu kubusnya. Hanya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Hasil A ditambah B. Hasil. Kita di sini contoh algoritmanya. Lalu kita
kita menghitung isi atau volume kubus. Yang pertama, kita masukkan sisinya dulu berapa, lalu hasilnya sisinya di sini ada 3, ada 3 sisi. Kita cetak hasil. Bagaimana membuat program di Java-nya? Kita lihat. Membuat program di Java. Yang pertama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu kita buat dokumen barunya. Yang ketiga, tulis search programnya. Yang keempat, compile source. Yang kelima, running program. Nah, seperti ini. Lalu kita buat flowchart-nya. Ini stepnya, kita beri anak panah. Lalu kita cetak volume kubusnya. Lalu kita buat lagi anak panah ke bawah. Kita masukkan sisinya lagi.
masukkan sisinya. Setelah itu kita buat lagi anak panah. Kita buat anak panah lagi, lalu kita cetak hasil. Kita cetak hasilnya. Maaf, salah. Hasilnya sisi angka 3. Kita beri lagi anak panah. Kita buat lagi anak panah. Setelah itu kita cetak hasil. Kita beri lagi anak panah. Setelah itu, finish. Nah, di sini kita yang pertama tadi menghitung volume kubus. Nah, pertama kita buat startnya. Nah, lalu cetak volume kubus, masukkan sisinya, lalu cetak hasilnya S pangkat 3, lalu cetak hasil dan finish. Nah, seperti ini cara membuat flowchart volume kubusnya. Yang kedua, bagaimana membuat program di Java-nya. Seperti ini. Nah, kalau ini kan yang volume kubus tadi. Gimana kalau kita membuat program di Java-nya? Lalu kita beri anak panah lagi.
Setelah itu kita buka aplikasi. Buka aplikasinya. Lalu kita buat dokumen baru. Kita buat dokumen baru. Kita beri anak panah lagi. Lalu kita tulis search programnya. Lalu kita buat anak panah lagi. Ini Bang. Setelah itu kita buat compare search-nya ya. Compare search. Nah, ini seribuannya. Taruh sini nah. Oke. Maaf jika ada gangguan sedikit. Kita buat compare search. Tidak. Lihat ya di situ. Lalu kita buat lagi. Kita buat anak panahnya. Lalu kita hapus segi panjang. Nah, ini sudah running program. Dan setelah itu, nah, Ini dari nah, lalu selesai. Nah, contoh flowchartnya seperti ini. Jika start diakhiri dengan finish, dan jika mulai diakhiri dengan selesai.
Ya, contohnya seperti itu. Dan ini latihan. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Kita buat lagi. Yang pertama, kita buat algoritma menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukan berupa jari-jari. Pertama, kita cetak menghitung luas keliling masukkan jari-jari lingkaran itu R, P-nya 3,14, lalu luasnya P kali R pangkat 2 lalu kita cetak luas keliling dua kali P kali R sama dengan cetak keliling. Flowchartnya
kita buat seperti itu tadi projectnya. Diawali dengan mulai, lalu kita beri lagi anak panah. Kita beri anak panah lagi ke bawah. Kita buat lagi seperti ini. Masukkan dua kali keliling lingkaran. Lalu kita beri lagi anak panah ke bawah. Setelah itu kita masukkan jari-jarinya. Masukkan jari-jari. Lalu hasil lalu kita beri lagi anak panah. Lalu kita cetak hasilnya. Lalu kita cetak hasil. Kita beri lagi anak panah ke bawah. Dan sampai sini kita telah selesai. Kita beri selesai. Nah, sini dapat dilihat. Nah, sini dapat dilihat.
dapat dilihat ini. Nah, ini flowchartnya. Yang pertama seperti ini, lingkaran algoritmanya. Yang kedua, nah yang seperti ini flowchartnya. Dan yang ketiga, kita buat lagi algoritmanya, yaitu buatlah algoritma seperti nomor 1 dengan menambahkan pilihan untuk mencoba lagi ya atau tidaknya. Kita buat kita masukkan luas dan keliling jari-jarinya dulu. Yang ketiga, kita masukkan luas dan keliling jari-jari. Jari-jarinya jari-jarinya 7, kelilingnya 14, rumusnya rumus luas 22/7 dikali 7. Rumus keliling 22/7 kali 14. Hasil luasnya 23 dan hasil kelilingnya 44. Cetak hasil. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi flowchartnya nomor 4. Nah, kita lanjut lagi membuat flowchartnya. Lalu kita buat lagi tanda panah ke bawah. Kita buat tanda panah ke bawah. Lalu kita cetak menghitung luas keliling. Menghitung cetak menghitung luas keliling. Lalu kita beri lagi anak panah ke bawah.
Lalu kita buat simbolnya. Nah, simbol seperti ini. P 3,14. Kita buat lagi anak panahnya. Lalu kita buat lagi input jari-jarinya. Lalu setelah itu kita buat lagi anak panah ke bawah. Lalu kita buat lagi persegi panjang. Persegi panjang yaitu luas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Kita buat lagi anak panah ke bawah. Kita buat lagi. Maaf, salah. Lalu keliling. Yang itu tadi luas, yang ini keliling. Keliling 2 kali Pi kali R. Dua kali Pi kali R. Lalu kita buat lagi tanda panahnya. Tanda panah ke bawah. Lalu kita cetak cetak luas dan keliling. Kita beri anak panah lagi. Lalu kita buat pilihan. Nah, seperti ini yang ada pilihannya atau tidaknya. Maka pilihan. Maka pilihan.
pilih kita buat lagi garisnya. Ini untuk pilihan ya. Ini pilihan ya. Nah, kalau ini untuk pilihan ya. Dan di bawah untuk pilihan tidak. Lalu
selesai. Nah, ya di sini dapat kita lihat yang penjelasan yang tadi ada yang ke nomor 4 mulai, lalu kita cetak menghitung luas keliling, lalu pi 3,14, input jari-jari, R-nya, luasnya, kelilingnya kita cetak luas dan keliling, maka pilihan ini pilih, ini ya, ini tidak, lalu selesai. Kita lanjut ke PowerPoint. Nah, dan buat latihan 2-nya, maaf, saya belum bisa melanjutkan, soalnya saya masih belum paham buat latihan 2-nya. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika misalnya ada kekurangan, dan jika ada yang tidak, suara yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.